kuringkan luar yang jamban deken ngisi baka kakaya. Ketika itu kita masuk ke kejadiannya itu ketika kita masuk ke major label. Karena pada saat itu antara sempat ya, di major label. pada masa transisi pengertian major label dan indie label itu menjadi sebuah momok yang mengerikan lah, gitu ya. Nah pada saat di sebuah kota tuh jadi kita main di Gor dan pada saat kita perform itu awalnya sih masih keluar busuk, tomat busuk, apaan dilempar? Iya naik ke atas panggung. Beres ngising angger pusing sesare ngadon rusing kalaparan ayah hayam ger sarena buruan daripada kuring pusing entah hayam disakuan ayam sahanya tenyaho kuring barek dicie baka kakayam baka kakayam baka kakayam baka kakayam. Selamat datang di Imun Indie Musik Nasional di Pojok Revive. Oke, kemana aja bang? Gimana nih kan? Kemana aja? Ternyata. Hai. Makanya kita telat datangnya. Si Acana gara-gara Ya gitulah, mohon maaf. Selamat datang di Imun semuanya, woi. Selamat datang. Imun go up and never give up. Balik lagi dengan aku Aca Dan juga aku Dado 13. Kebetulan hari ini kita kedatangan tamu jauh Tamu jauh dan sangat spesial, yaitu dia Noin Bulet. Tadi udah opening lagu yang Baka Kakayam. Lagu eta era orang SD eta Ca. Iya, Keren pisan. Selamat datang Kang Tio, Kang Adi. Apa kabar? Alhamdulillah. Kemana aja? Telat ya? Ayam Ya Allah. belen. Kita loh yang dimarahin Kita loh. say. Gimana kabarnya bisa ditanya loh. Potong, Bah. Bah, jangan, Bah. Jangan dikat, Iya, Bah. ini Oke, Bah. studio aja kita udah difasilitasi Keren. Selalu tiap minggu teh selalu ada yang baru di studio Bener, ini, Ca. udah caang-caang terang benderang lampu-lampu ya. Sejuk, terang, sekarang mah enakeun. Teh hareudang itu Enakeun mah. pisan. Alhamdulillah berkat bos kita. Enggak akan ya. Kalau hinya editing Tapi ya. aku belum dibedak aku. Sama, Oh, iya, nggak usah, enggak apa-apa ya. Ini semua kan berkat bos kita. Oh iya. Pastinya nggak? dong, Bos Revive. pastinya Bos Revive. Totalitas bos revive untuk kita semua. Wow. Iya enggak? Ca, kita bakal ngobrol nih sama Akang Tio sama Bang Hadi nih. Betul. Tapi sebelumnya, sebenarnya mah ucapan selamat datang. Soalnya tadi kita datangnya telat ya. Enggak, soalnya bergabungnya mah nanti. Oke. Mulai Betul. bergabungnya mah di bulan Oktober. Yeay. Selamat bergabung Noin Bulet Bersama keluarga Revive Entertainment. Yes. Lancar ya. Semoga lancar semuanya. Amin. Dan semoga Abah kuat disusahin sama saya. Bener, Abah harus kuat ya, Abah ya. Nah, kita pengen nanya-nanya soal itu juga nih, Kang Tio, Bang Hadi nih. Bentuk kerjasama seperti apa yang bakal dilakukan sama Noin Bulet dan Revive Entertainment ini? Oh banyak ya. Ya. Banyak yang jelas yang jelas album kita bakal diberesin di Revive insya Allah. Yes. Dan semoga cepat beres semuanya. Betul. Yang jelas. Apalagi bang?
banyak lah. Kita masih ngobrol-ngobrol Pokoknya sama Abang. banyak yang akan dikerjakan ya. Banyak gitu. yang akan Mudah-mudahan dikerjakan. semua lancar dan terrealisasi. Amin, amin, amin. Kita mohon doanya aja. Oke nih, kita langsung aja lah. Noin Bulat, siapa sih yang nggak tahu sama Noin Bulat? Yes. Ya. Banyak yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu? Ada banyak. Kampring berarti, kampring. Indie, Bukan yang anak nggak ini, tahu berarti Noin kampring. Bulat mah. Tanya Noin Bulatnya. Nah, Gih. Kang Bang nih, gua tuh pengen tahu tentang dulu hitsnya Skapang masuk ke Indonesia teh ceritanya gimana sampai Noin Bulat teh edan pisan deh era-eranya Saparua teh. Betul. Noin Bulat teh rajanya Saparua, eranya Skapang mah tuh. Ngeri itu. Nah ceritanya masuknya atau hits atau trennya ska masuk ke Indonesia teh gimana itu teh? Mungkin itu mah sama dengan tren yang terjadi pada dunia ya pada saat Yes. itu gitu. Dan kebetulan juga mungkin Noin Bulat pada saat itu berada di satu waktu dan tempat yang pas Ya. gitu. Walaupun kita sendiri tidak pernah merencanakan itu karena seperti kita tahu dulu nggak ada sosial media yang bisa menjadi bisa menjadi tolak ukur lah. Oh ini apa nih lagi ramai di luar dan lain sebagainya. Nah, ketika itu kita cuma dapat karena kita sering nongkrong bareng sama anak-anak punk, anak-anak hardcore, skena musik di PI dulu ya, di PI zaman PI gitu karena terus foundernya Noin Bulat nih Mas Herul, Dinar sama Tommy itu mereka sering nongkrong bikin band. Nah pada saat mereka memilih genre musik yang buat dimainin banyak yang nyaranin karena dulu mereka bawainnya hardcore. Udahlah banyak lah band-band hardcore, band punk di Bandung gitu, udah banyak gitu. Inilah mau nggak gitu didengerin lah si musik ska ini. Ya. Dari situ mereka ngedengerin terus akhirnya oke nih boleh juga gitu. Nah, influence-nya dari mana? Influence-nya pada saat pertama itu Bruce Lee Band, Skanking Pickle, Voodoo Glow School, Suicide Machine, terus apalagi banyak yang didengerin. Oh kayak reggae ya kata mereka. Cuman lebih cepet nih temponya gitu karena dulu reggae udah duluan kedengeran mungkin ya. Nah sampai akhirnya mereka coba mainin musik itu. Mereka enjoy, akhirnya dia ngajak saya. Nah dari situlah saya mulai gabung. Nah mungkin setiap jenis musik mungkin ada masa emasnya ya. Mungkin pada saat itu pasti. udah pada saat itu si musik ska ini sendiri dia bisa jadi bisa sell out, bisa masuk ke sebuah jadi soundtrack film dan lain sebagainya gitu. Iya. Jadi kalau ngomongin musik kan selalu berhubungan sama culture, Betul. fashion, sama film juga gitu kan. Nah, balik lagi nih ke Noin Bulat. Kalau Abang sendiri emang dari awal udah ngeband pertama teh udah ska? Enggak Enggak. lah dulu karena belum ada ska kan, iya. Jadi dulu sebelum Anda itu mah. sebelum dari ska mungkin apa gitu, punk atau kan waktu itu era-eranya punk dan hardcore lagi ini ya. Dan grunge sih. Iya. Grunge, Dan ya. puluhan mah. Sebelumnya memang Enggak. kalau ska mah memang tadinya kan terbentuknya yang tadi itu kan yang apa sih, ada saran atau gimana Iya. gitu. Karena waktu itu nggak ada yang mainin musik ska mungkin ya. Belum banyak gitu ya. ada. Belum banyak. Baru 1-2 band lah. Ada sih duluan yang mainin Nah. Agent Skin. Terus udah gitu apa sih kalau nggak salah adik kakak ya dulu personilnya. Itu tadi foundernya. Iya. Nah itu sebelumnya formasi si Non Bulat itu udah berapa kali bongkar pasang ini personil Sampai sekarang sampai sekarang dari awal aja. banyak. Udah banyak. Apalagi pemain brass itu paling banyak. Paling banyak pemain beras. Waktu reuni itu yang datang berapa, ada 12 orang kayaknya. Kan. Lebih lah hampir Iya 20 dong, lah. 12 Pemain orang. beras doang loh. Hampir Iya. 20, yang hampir 20. 20 kali. Enggak, 20 pemain itu datang, main bareng semua. Udah kayak ini orkes brass. Iya. Yang maksudnya Big band. yang ex Noin Bulat yang masih Ya, kumpul semua. yang sering bantu dulu, sering bantu. Jadi maksudnya jadi perjalanan si band itu kan 98 ke 99 itu kita keluarin EP. EP kemudian dilanjut dengan 2 album dengan Warner.
sampai tahun 2001. Nah mulai dari 2002 itu player tiup kita cuma satu, tinggal Wandi yang main trompet. Nah untuk mengisi kekosongan ini akhirnya banyak teman-teman yang ngebantu. Dari situ nggak ada jadi member tetap tetap cuma satu Wandi gitu, yang lain cuma ngebantuin gitu. Terus setelah si ska ini semakin meluas juga, akhirnya mereka punya band sendiri kan yang dulu ngebantuin gitu. Oh pas kita dapat undangan main, kita ajakin, mereka nggak bisa, akhirnya nyari lagi nih. Sampai ya itulah akhirnya pada saat kita bikin reuni tahun 2016 kalau nggak salah ya, sekitar tahun itulah ternyata ya semua pada datang dan ya dihitung ya sekitar 20 lah. Gria sampai 20. Nah ini Kang Tio sendiri gitaris keberapa ini? Sebetulnya kalau misalnya resminya mah kedua meren Bang ya, resminya mah. Tapi sebelum saya ada, cuman ada bantu aja. Cuman kalau resmi menurut Mas Ul sih kedua. Nah ada cerita-cerita menarik nih, saya sebenarnya udah tahu ya. Oh iya. Masuknya Kang Tio sebagai gitaris dari Noin Bullet nih cerita nih. Soalnya ngeprank itu saya sebetulnya masuk Noin Bullet itu ngeprank. Enggak, sama-sama ngeprank, saya di-prank Noin Bulletnya. Jadi waktu itu pikirnya gimana ya Bang? Enggak, jangan diceritain. Jangan lah ya. Gak apa-apa lah, ceritain lah. Ya karena intinya gini, jadi seru. Si 2013 itu mulai bikin materi buat single. Iya. Nah, materi buat single karena nggak ada pemain gitar yang coba kita ajak kerjasama tuh mungkin masih kurang cocok ya dari tahun 2012 lah, sampai akhirnya di 2013 itu serius untuk menggarap sebuah single. Saya butuh pemain gitar yang pasti untuk si Noin Bullet gitu ya, ketemukan sama Akang. Nah mulai dari situlah si pemain gitar Noin Bullet itu adalah Akang Tio. Gitu. Nah soalnya kan cerita nih, Akang Tio itu sebelumnya adalah penonton dari Noin Bullet. Iya, penonton sama band, opening band lah. Opening band. Iya, bagian zaman itu opening band lah. Dulu punya band ska juga. Ya berarti sebelumnya punya band juga ya. Tapi kalau nanyain basic tadi, balik ke basic ya sebenarnya basicnya punk sih sebenarnya. Cuman ya tuh rambutnya udah gitu juga. Ya. Udah gitu juga. kacamanya Kenapa pasti kan kelihatan. Cuma ya waktu itu ya cuman waktu itu susah banget ya untuk naik ke atas kan. Sama Foodie Doody sama Hide Pimple juga pernah. Nah ini menarik tadi, apa katanya susah untuk naik ke atas maksudnya? Iya susah, maksudnya waktu itu scene di atas itu kan ada Noin Bullet, Dirty Dolls, Agent Skin, banyak lagi Kong Beer termasuk. Jadi si band-band baru ini paling ya ke daerah-daerah lah paling kayak gitulah. Masih di ya, jadi sekitaran. Bukan opening lah, jauh jeung Noin Bullet main iya. nomor ini main. Yo main berang Noin Bullet main sore gitu. Nya jauh lah. Tapi mun kan diam dulu pasti kan beres main tuh. Bete-nya tuh kalau udah ke WC Noin Bullet rek rug saparua. Bete. Tapi edan-edannya eranya saparua mah. Iya. Luar biasa itu mah. Founder Noin Bullet yang sampai sekarang ini, maksudnya yang sampai sekarang ya? Aktif. Masih aktif. Pada kemana? Yang udah nggak aktif maksudnya? Udah pada kemana ini? Aktif, mereka juga masih aktif, cuman udah ada band-band sendiri. Yang dua yang nggak aktif. Kalau main gitar dia di Bali ada band juga, main drum Arya di 5 Minute. Kalau yang pemain drum pertama Adit itu di Amerika dia. Terus yang kedua udah nggak main band sih yang kedua, main drum yang kedua. Tapi masih ada sih. Keren. Ngedengar personil band Batur mah personil band orang mah. Personil kamu pada kemana? Lagi di US di mana? Personil orang mah dagang cupang. Ngadu cupang. Yang penting jadi duit itu mah passion. Tapi ngedengarnya teh keren gitu. Personilnya di mana? Amerika. Kerjaan di gitu sana. padahal Kamal ban. Ngadu muncang. Bener sih. Terus nih ya ngomong-ngomong ya untuk
mungkin sebagian orang ya semua juga pasti tahu lah. Dulu Noin Bulet pernah main di Saparua ya, zaman-zamannya di Saparua. Salah satu raja di Saparua sih kalau gue boleh bilang mah. Itu Noin kan Bulet apa sih namanya? Ini banget, bukan legend apa ya, Dok? Jadi suatu hal yang membanggakan kan? Iya. Iya, Highlander gitu. Jadi matinya itu kalau ditebas. Eh, Kalau nggak ditebas nggak akan mati-mati. Nah, terus ada nggak sih maksudnya pengalaman yang menurut kalian vibe dulu dengan yang sekarang ini bedanya apa? Nah itu menarik tuh kalau ngomongin bedanya culture manggung dulu sama sekarang teh apa Iya. sih? Ya dari kacamata Noin Bulet sendiri aja gitu. Kalau saya kan nggak ngalamin manggung era-era 90-an. Saya ya, cuma secara mah kita cuma nonton- Secara cuma kita kelahiran 2002. Ih, aku 2005. Banyak ya pasti kalau bedanya mungkin kalau dulu kita bisa ngerasain si atmosfer penontonnya tuh, bukan penonton ya, teman-teman yang di bawah itu benar-benar nyanyi bareng-bareng gitu. Terus mungkin ya karena perubahan pola hidup akhirnya kayak sekarang kan banyak juga tuh yang kemarin-kemarin nonton nggak nonton tapi Story. Nah, itu HP gitu. kita, Dok. gitu jadi sedikitnya tuh ya Kurang ini. kurang Iya. gregetnya kurang Iya gitu benar loh. benar. Kalau Berarti buat mungkin bisa dibilang bentuk apresiasinya yang ya, beda ya. bentuk Makanya, apresiasinya beda. Padahal untuk dari perspektifnya musisi mah dengan kita bersenang-senang pogo segala macam itu adalah spirit. Nah, Benar. benar ya. itu benar Tapi sekali. terima kasih juga buat yang pegang handphone kan, Iya. storyin kan, buat bantuin Membantu- promo juga. Membantu publikasi. Terima kasih teman-teman. Ada ini nggak? Ada rencana reuni sama personil yang lama? Kapan gitu? Ngejam bareng. gitu. Bareng kah? Ada sih rencananya ke arah situ ada, cuman nih masih berhitung karena Jarak, Iya, jarak, Sulit waktunya gitu. tempat, sulit waktu, tempat dan Oh, Pak. takutnya kayak Kegiatan kemarin jam. lagi. Takutnya kayak kemarin maksudnya rundown yang udah diatur dan lain-lain lagu yang udah diatur sampai di venue kita nggak menyangka apresiasi teman-teman yang dulu pernah bareng sama Shinoin itu datang semua, dan parahnya itu mereka bawa alat gitu. Udah siap tempur main, jadi kan otomatis Ya. aduh tengenah mun nyanges lah ayo Main lah. kenal kabeh. Kebayang Kabeh kan? main. Tapi ada lah ya rencana mah gitu kalau kayak gitu. Pasti ada. Iya. Ada sih rencana ada. Bakal menarik banget Cak kalau misalkan itu terjadi secara sekarang teh lagi musimnya band-band lama teh reunion gitu kan. Kita kondisikan sama Revive. Ais. Oke. Nah, benar. Kita kondisikan nanti. Kondisikan ya. Dan jangan lupa untuk ajak kita. Sebagai host. Tar dulu. Jangan lupa. Abis ini nanti kan kita bakalan ngopi ya. Kebetulan tukang kopi lagi naher cai. Oh iya benar. Sama gorengan. Oh iya, tukang Ya. kopi telat. Lagi- Ampun. lagi narik Nggak- karunya, soalnya. Bah, potong gaji, Tapi Bah. nanti sebelum itu mending kita jamming dulu ini Noin Bulet. Tapi sebelum jamming, gak lupa-lupa buat say thanks. Oh iya Maren. dong. Say thanks-nya buat siapa? Buat seblak bucoy Kenapa dong. disebut seblak bucoy? Oh, si Aca Iya. mancing terus. Kenapa disebut seblak bucoy? Karena yang datangnya anak-anak SMA yang kalau mesen seblak bucoy. Nah, itu dia. Terus juga makasih juga untuk Revive Store ya, Yang dan buat telah tim-tim juga. mendandani kita ya, Ca ya. Nah ini baju nih. Nah, ini nih. Itu dia benar. Oke, langsung aja yuk kita nyanyi. Yes. Mau bawain lagu Iya. apa? Aku nggak pernah. Aku nggak pernah. I never. I never. Yes. Ya, buat rekan-rekan indie semua pasti udah penasaran dan udah lama banget nunggu untuk Yes. Noin Bulet nyanyiin ini. Oke, sok. Please welcome. I never dari Noin Bulet. Tepuk tangan dong 50.000 penonton yang sudah hadir di sini. I never knew which way you should have to take, 'cause I never be there, and I don't wanna be there. They say it's great, if it's going in your head, you won't feel nothing, and no, you never be nothing.
Why don't you think back to take it in your head? Well, I guess it's big thing. Before we lose everything, yes, I never be there. And no, I don't wanna be there. And you know I was there. You don't have to be there too. Never ever took that way. Well, I know even I'm not there. One moment in our life doesn't have to be this way. I don't wanna hear you say tomorrow morning what we made. Cause I was tell you once that time we were there, and time will never ever coming back to the moment we could ask which way to set foot on and bring out delay. Mantule. Kuat sih ya, hayang pogo. Kayak ku abi di dek musik mal. Erek musik di punggung. Aduh, ini dulu dong. Nah tadi kudu nama ieu teh Buat sararat gestar kamu. doang nih, Say. Iyalah, gila ini band favorit saya dong. Aduh, ngeri. gila lo. Dok. Gila lo. Hostnya mah nggak ada lo. Kopi. Keun we baik. Baik. Saya nggak akan ikut ngobrol nih. Ikut ngobrol dong. Boleh dong. Boleh. Ikut duduk. Duduk, Say. Di sini mah biasa ya rekan-rekan Sini aja ini. deh. Nah, Kalau di sini mah sama vokalisnya. Nah, Edan di sini tuh selalu Edan ya. bisa berkata-kata. yang nganterin minuman teh selalu vokalis. Garawekan di dia. Di bar mah dikagumi, di dia mah Iya. nganterin kopi. Kopi. Naheur cai. Mau aja dong. Nanti mah PL aja. Hei, Aku mengerikan. Pengantar lahang. Nah, Say, kita ngobrol-ngobrol bareng nih sama Noin Bulan. Aha. Rekan-rekan Ini ini. ada rekan ini yang tahu. Sebenarnya Yang mah tahu. rekan-rekan ini udah pasti harusnya kenal. Kalau sering ke bar segala macam udah pasti kenal sama sosok A ini nih. Indis Rebel. Indis Rebel. Tameng dari Flat Heart. Yang lagi hits sekarang. lagi hits Kota Bandung. Yang aksi panggungnya gimana, Ca? Gimana, Cak? Yang loncat dari panggung langsung. Nah, band Indis mana yang naik-naik meja? Ya lu goleran. Parah. Si Indis Rebel ya mau bukan. Duh, jadi Rebel. saya terinfluence tuh dari zaman-zaman Saparua pas nontonin Bulan. Yeay. Pada waktu itu. Selalu Noin Bulan. Iya tuh. Di kelas hiji SD, abang udah ngeband. Saya masih SMP loh, Dek. Dok. Anda SMP apalagi kita ya. SMP. Saya SMP udah di Saparua, Dok. Nah, Mereka mah udah dosen. Benar, Pak. Udah dosen. Kita nostalgia sedikit era-era Saparua nih. Anda mengalami juga kan? Iya dong. Era Saparua. Anda sebagai penonton gimana tuh boleh diceritain vibe-nya Saparua era-era 90-an teh kayak gimana sih rusuhnya, ramenya? Yang pertama emang keren ya zaman-zaman Saparua itu. Jadi momen-momen di mana momen sekarang tuh nggak akan pernah dapet zaman Saparua. Walaupun tempatnya dimanapun. Iya, dimanapun. Lagi sih, benar. Makanya saya terapin tuh di band saya sendiri ya. Bukan promo ya. Ya, Gak apa-apa ya. Ya di sini mah ajang promo. Harus dong. Bosnya juga promo. Iya, culture-nya. Jadi kenapa saya suka diving segala macam? Ya itulah awalnya dari era Saparua. Menerapkan vibe itu. Karena dan- kan sudah tidak. Abang pernah diving atau baderat? Abang pernah ngajak gelut penonton bukan saya. Nanti kita bahas. Kita bahas nih. Salah saya mancing nanya. Tapi ngomong-ngomong tentang lagu-lagu Noin Bullet nih,
tadi kita dibuka sama lagu Bakakak Hayam. Hayam. Lagu yang edan sampai sekarang teh terngiang-ngiang pisan lagu eta kalau dibawain teh. Dan pasti banyak yang minta kalau Pasti, itu pasti. non main. Pas sama yang ditampi. Oh, mangga. Asa haus. Lajang. Kan udah hari kita mah gak haus. Kan udah kita pada gak haus. Kita mah onta. Kita mah onta. Belum Tenang, ayam we. punuk di dia, ayam punuk. Persediaan air. Kopinya bikin cilok. Makasih ya. Thank you Pak Tameng, thank you. Thank you ya. Badan naheur cai. Nah, berbicara tentang lagu-lagunya si Noin Bulet yang salah satunya yang tadi di opening udah dibawain Cak Bakakak Hayam. Itu teh nyeleneh tapi asik gitu. Itu teh Itu mah kisah nyata itu. Iya, itu kejadian teh dari nyata mana itu memang. ceritanya? Ada Bakakak Hayam teh. Story dari siapa itu? Si Oson. Sosok. Oh, pantesan. Sok gimana cenah itu Si Oson bakal kan mukanya kayak bangsat. ngeri dong. Iya dark jokes banget. Mengerikan. Si Gabang. Jadi emang kalau ceritanya sendiri cerita bikin lagunya ya di dulu kan kita rekaman tuh pita reel. Pita Muda. reel. Nah, tuh kan? Kan? Analog. Nah, itu kan pita durasi kita itu pita yang kita beli itu 30 menit. Lagu Noin Bulet kan panjang-panjang. Panjang sekali. Sampai pas manggung bingung lagu naon deui. Udah capek sama satu lagu. Penyakit anak band. Setelah dihitung, aduh, ya lebar ya, masih ada sekitar 10 menit. Ya hampir 10 menit lah si pita tuh kosong kalau nggak ada lagu. Akhirnya ya udahlah sambil nunggu Arya lagi take drum, saya masuk Oson sama Mas Erul di luar gembreng. Akhirnya jadilah sebuah lagu. Nah, ketika masuk ke bikin lirik itu Oson yang bikin lirik. Dari ya itulah pengalaman pribadi. Kuring nyaring tengah peting. Kalau dulu kan anak-anak zaman dulu, zaman waktu saya, bukan zaman dulu ya. Pada saat itu Jadi yang seri. kalau Lucu ya Pak. kalau apa namanya? Kalau lagi ngobrol ngumpul lah ya, begadang malam minggu, biasa kita bakar-bakar ayam. Ya. Biasanya beli ke pasar. Nah, ini cerita Oson ya. Jadi pada suatu ketika ini udah terlalu malam, di pasar udah nggak ada yang jualan. Nungguin jam 2 belum, masih kejauhan. Iya. Ciroyong belum buka gitu. Belum buka. Sebenarnya alibi sih sebenarnya alibi. Nah. Mau pergi kan jauh, terlalu jauh. Perut udah lapar. Salah tri. kan. Di tetangga ada ayam. Ya. Ayam di mana? Ayam nggak tahu itu mah ayam siapa. Tetangga lah pokoknya. Ayam lagi bobo. Jadi ya udah dikekepan. Oh, balik. Ngeri. Sony. Nanti saksi hidupnya undang juga ya. Nakal Jadi loh. untuk mempersingkat waktu ya itulah kenakalan kita dulu kayak gitu. Ya kenakalan anak muda zaman dulu kayak gitu, ada ayam. Iya mungkin. Bukan kita yang ngomong. Iya, dikonfirmasi ya. Iya. Ya gitulah akhirnya jadilah Bakakak Hayam gitu. Akhirnya dibuatlah si lagu itu jadi pakai bahasa Sunda. Dulu juga ini gimana pakai bahasa Sunda ya, biarin lah, cobain aja gitu. Jadi judulnya apa, Bang? Bakakak Bakakak Hayam. Hayam. Dan itu video klipnya masuk ini ya? Apa the best animasi pertama ya? Animasi pertama Di yang Indonesia. dibuat di Indonesia. Dapat award. Ya. Keren. Dibikinnya sama Cerah Hati. Terus kalau misalkan yang I Never, kan udah banyak yang cover ya. Kalau I Never memang enak banget. Rosemary juga nggak cover ya? Iya, Rosemary. Itu ceritain lagunya menceritakan tentang apa? Itu teman abang itu. Itu kalau dulu tuh zamannya pada pakai putau dulu kan. Wow, ngeri. Zaman-zaman kegelapan. Zaman kegelapan. Zaman remote TV hilang. Tabung gas hilang. Bener sih, Reta mah. Sok tahu teh. Iya. Terus menceritakan tentang apa? Jadi tentang ya itulah ceritanya tentang kita pengen ngajak teman-teman yang belum pernah nyobain putau tuh atau apapun itu
Sejenis narkoba. Sejenis narkoba. Amit-amit. Jangan apa namanya? Jangan pernah nyoba lah. Jangan Iya. pernah nyoba. Mancing abah. Iya. Bener. Karena Jangan itu pernah nyoba. yang nyobanya itu meninggal. Jadi Iya. akhirnya jadi Jadi lagu ini. ya gitu. Jadi karena Arahnya positif ini Benar. lagu. iya karena temen kita itu bukan cuma satu, ada beberapa yang meninggal karena dia pakai putau pada saat itu karena yang OD, yang HIV dan lain sebagainya lah. Iya. Ya kan pada saat itu begitu Iya, banget lagi- gitu. lagi hits. Ya gitu kan. Sampai akhirnya kita bikin lagu itu buat ngajak teman-teman yang belum, ya udahlah jangan nggak perlu tahu dan nggak perlu nyobain gitu. Jangan pernah nyoba gitu ya. Ya, buat itu. rekan-rekan Indie. imun, jangan pernah pakai Nah, narkoba. jangan Ya. pernah pakai narkoba. Say no to drugs, alkohol cukup lah ya. Ya, cukup. Alkohol kan. Miras cukup. Beli Tambahan sebelah seletik coy, lah. beli sebelah coy. Ya sih lebih aman sih beli seblak bucoy. Iya. Sebelah bucoy. Seberahan coba. Jangan. Oh, wah, Loba. warung. Oh, bawa. Daripada dibeli yang gitu-gitu. Jadi intinya mah lagu si I Never ini lebih ke arah yang positif. Iya, ya. mengkampanyekan untuk jangan pernah mendekati narkoba. Betul. Dekatilah Dado dan Aca. Nah, Tepuk tangan, woi. Tepuk tangan. Ini teman-teman kita penonton banyak banget ini. 500.000 orang. 500.000 orang. Datang. Mantep dah. 257 Mantul. Terus ada pengalaman kan main bulet ya, Saparua. Udah 27 tahun. 27 26. 26 26 seumuran berarti. tahun karir bermusik. Pasti dong ada pengalaman-pengalaman antik nih. Ah iya, yang terantik yang Yang terantik, the best. bener yang nggak pernah bisa dilupakan. Tadi Akang udah nyeletuk, si Abang mah pernah mau berantem sama Ah, itu. penonton. Oh ya, itu luar Ternyata biasa. juara. Silakan tanyakan langsung ke saksinya. Nah bisa gitu Bang. Saksi hidupnya. Penonton diajak gelut. bukan diajak gelut sih, maksudnya ketika itu kita masuk ke kejadiannya itu ketika kita masuk ke major label. Karena pada saat itu antara Oh iya, Ya. sempat ya, di major label. pada masa transisi pengertian major label dan indie label itu menjadi sebuah momok yang mengerikan Ya. lah gitu ya. Dalam bahasa Itu Indonesia. kalau di KBBI beda lagi. Beda lagi ini kan artinya ya. Saya tadi Papa teh mau gue ya. nyeletuk. Si Papa, ih Anda. Parah. Wanian gitu Jolang. Momos. Nah, akhirnya kita masuklah, kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan rekaman, terus kita mengadakan sebuah tour. Nah, pada saat di sebuah kota tuh, jadi kita main di GOR dan pada saat kita perform itu awalnya sih masih telur busuk, tomat busuk, Apaan dilempar? kencing. Iya, naik ke atas panggung. Jadi main bete beri kungfu. Tapi maksud mereka kayak gitu teh apa? Ya nggak tahu, mungkin itu Penghinaan, Ca. Kita nggak tahu lah, mungkin karena mereka tidak puas dengan keputusan kita Iya. masuk ke major label gitu pada saat itu. Akhirnya seperti itu. Terus kemudian mulai batu naik ke atas panggung. Ngeri ya? Iya, Ngeri. ngeri. Untuk beton gitu. Di satu lokasi itu. Di suatu lokasi, di suatu kota. Ada 2-3 kota seperti itu. Nah, ini yang paling parah itu. Sampai akhirnya karena kita terus bermain di atas panggung, kita tetap pengen nyenengin teman-teman yang lagi enjoy. Mereka mungkin nggak puas, akhirnya karena di GOR itu ada kaca gede, dilempar kacanya, pecah kan. Otomatis keselamatan teman-teman lain yang di bawah kaca itu sangat bahaya lah gitu. Nah, di situ saya berhenti, saya turun ke venue, saya tanya yang mau berantem sama saya. Gitu. Jadi kalau misalnya saya diizinin, biarin kita beresin dulu nih perform, setelah itu kita ngobrol lah di belakang, maunya apa, lu nggak puas atau bagaimana. Ada provokator gitu. ya? Ada provokatornya, lumayan banyak lah. Setelah itu yang ngelempar kaca itu diambil sama keamanan di situ, ya kita bisa lanjut gitu. Tapi akhirnya lanjut. Tapi akhirnya Minta pun foto, ya. kita bertemu di belakang panggung gitu, karena saya nggak mau sampai nggak tuntas. Saya nggak akan lari, beres acara kita ketemu di belakang panggung gitu, ngobrol dan lain sebagainya. Ya
akhirnya ternyata dia apresiasi dengan apa yang kita lakukan gitu, bahwa kami tidak akan mundur, dan memang komitmen kita masuk major label itu untuk setidaknya bisa menjangkau teman-teman yang kasarnya mah pengen ketemu langsung tapi kita nggak sanggup untuk datang ke daerah mereka gitu. Pengen lebih luas ya Bang ya. Relationship Akhirnya, kita pengennya lebih gede kan mungkin gitu. dulu mah informasi tentang indie label dan major label mungkin masih minim Ya, secara betul. belum zamannya internet, Ca. Belum teknologi Terus belum terlalu ini. kalau gua yang ditantang berantem juga sama si Abang pasti ngepet badannya aja segini, Ca. Tapi sempet pak-pupet. Enggak, belum. Ya Bang nggak akan berani atuh Aca badan si Enggak. Abang segini. Dulu mah nggak segini Oh, lah. nggak segini. Tapi akhirnya katanya katanya mah akhirnya minta foto ya udah. Iya, Nah, foto-foto ya kita langsung berteman minta gitu. Nah, Bang, bisa dibilang gini nggak? Pun ketika Noin Bullet masuk major label, tapi udah secara spirit segala macamnya, pembikinan lagu, aransemen segala macam kan nggak ada yang dirubah. Nggak ada. Tetap gayanya Noin Bullet. Tetap dengan gayanya mereka. Nah, itu mungkin yang nggak bisa ditangkap sama fansnya Noin Bullet ya. Netizen lah nya. Kalau zaman sekarang mah netizen aja. Kemungkinan seperti itu. Gara-gara dulu mah mungkin ya balik lagi kekurangan informasi, Ca, minimnya informasi. Karena mulut ke mulut Ya. gitu kan. Sumbu. MySpace sudah ada belum sih waktu itu? Belum. Belum ya? Belum ada. Friendster we acan. Itu aja apa? Masih disket yang kotak. Kamu Disket, ngalamin iya nggak? iya disket. Jadi dulu teh ASL PLS tadi. ASL PLS. Permainan anu paling rame we zaman eta mah Pac-Man. Pac-Man. Tah kan? MS-DOS. 16F Bandung. FBDG gitu. Enggak, saya juga katanya. Ya. Nah, ngomongin pengalaman Noin Bullet pernah tergabung di major label, gimana Kang suka duka serunya? Lebih enak independen kah apa major label kah? Nah, Kalau buat kreativitas sih nggak ada bedanya. Cuman mungkin ya pada saat itu nggak enaknya itu karena ya seperti tadi kita apa namanya menjadi sebuah apa ya, sebuah kontroversi mungkin bagi si teman-teman di Bandung pada saat itu gitu. Nggak enaknya itu doang sih. Selebihnya mah nggak ada rubahnya. Iya. Untuk proses kreatif dan Padahal proses kreatif mah gitu. tetap maksudnya tetap kendali dari Noin Bullet. Yang diatur kan. Kalau untuk enaknya mungkin akhirnya kita bisa mencapai target kita sebenarnya pada saat itu tuh cuman pengen, karena dulu kan zamannya surat menyuratnya memakai perangko. Kita dapat surat Pakai dari perangko. pakai perangko di stempel gitu kan, dari Papua, dari Aceh dan dari tempat-tempat yang lain yang mana kita sendiri dulu nggak tahu gimana cara menjangkau mereka. Nah, mereka pengen kaset kita sampai ke sana gitu, pengen banyak yang ini. Nah, akhirnya karena satu dan lain hal, kemudian ada obrolan dengan dulu yang mengenalkan kita ke Warner itu Bang Ambar sama Bang Richard dari Pasband. Kita berdiskusi cukup lama, sekitar 2 bulan lah, untuk akhirnya oke, kita jadi sign kontrak sama major label pada saat itu, dengan spirit yang pengen teman-teman di luar Bandung ini bisa dengan mudah membeli atau menikmati karya kita ngambil keputusan itu gitu. jadi independen. Dari major kita masuk dari major major. label ya. Berarti kalau tujuannya untuk melebarkan pendengar mah berhasil dong. Berhasil. Itu mah udah berhasil banget itu mah. Tapi Karena orang dari Papua pun bisa dapat. bisa dapat. Gitu. Nah, terus kalau dari sisi yang lain, jadi mending memilih bukan memilih apa ya? Mending indie atau major label? Kalau sekarang mending indie. Nih indie. Indie aja maksudnya. Ngapain juga, sama-sama juga kok sama Karena kalau sekarang juga sih, jadi dulu tolak ukurnya gini, kalau kita pelajarin ya dulu yang namanya major label itu seperti apa. Major label itu dia mulai ngonsep dari musik mendanai produksinya, packaging sampai dengan pemasarannya. Betul, semuanya nah, pemasaran itu bukan cuma pemasaran, tapi mereka bisa mempropagandakan si jenis musik yang mereka produseri untuk menjadi
The next hits lah. hits The next hits. di negara-negara yang mereka ingin kuasai. Kasarnya seperti itulah. Nah, kalau di Indonesia nggak ada yang seperti itu. Mereka cuma nama doang. Tapi intinya mereka cuma punya jalur distribusi karena kekuatan koneksivitas mereka gitu. Cuman untuk menjadi yang seperti major label yang sebenarnya Yang itu ideal. nggak ada. Masih jauh. Masih jauh. Indonesia masih jauh. Jauh ketinggalan. Jauh lah. Karena budgetnya pun nggak sedikit itu. Masih sedikit. Tapi walaupun indie juga kalau buat aku pribadi Non Bullet udah punya masanya sendiri dan kreatifnya juga memang Iya benar. ini Terus kreatifnya tidak terbatas. bisa dibilang lintas generasi juga, Cak. Iya. Sampai ke kita juga nyampe kan? Kita yang generasi kelahiran 2001-an juga kan. Iya. Gak percaya kan ya? Oh emang teh katingali gitu. Astagfirullah. Itu baru mau OTW 20. Iya. OTW 20. Ini mah tanggapan dari Abang dan sama Akang Tia sendiri, ini di Bandung itu seperti apa? Ini di Bandung itu nggak pernah mati ya kalau misalnya pendapat saya pribadi. Terus jalan karena kreativitas di Bandung ini kan ya diakui lah sama se-Indonesia ataupun katakanlah se-Asia dunia juga diakui lah bahwa anak-anak Bandung ini selalu kreatif dan nggak bisa diatur. Jadi kalau misalnya anak Bandung katakan masuk major jarang yang ya ada beberapa yang sukses Yang kan ya. jadi boneka. Ya, ada beberapa yang sukses cuman banyaknya juga yang gagal kan karena mereka akhirnya ya udah apa ya? Intimidasi lah dari segi itunya banyak lah. Tapi gitu. sebenarnya kalau misalkan misal gitu ya, kalau misalkan masuk major label dulu ataupun sekarang, aku ya ini mah pertanyaan dari aku pribadi sih. Kalau masuk major label itu untuk sebuah band itu salah satu pencapaian atau gengsi nggak sih? Kalau dulu ya, Kalau dulu ya, karena masuk major label itu apa ya? Asup TV gitunya orang teh asup TV. Skalanya nasional. Iya. Tapi ya tergantung juga dari mana sudut pandangnya dari mana nih. Iya. Dari pelakunya siapa ya kan. Dari pelaku bandnya sendiri gimana? Dari pelaku bandnya sendiri ya itu harus ditanyain ke bandnya lagi langsung. Oh iya. Gitu. Karena soalnya setiap orang pasti punya perspektif masing-masing Iya, lah benar. gitu. Soalnya beberapa band juga ada yang justru penurunan, Cak, ketika mereka memutuskan masuk major label ternyata malah membuat fansnya kabur gara-gara dari kreativitasnya menurun segala macam. Kalau mau hafal memang kontrak dari major label itu dikasihnya segini nih tebalnya. Pemain band ingin membaca. Rajin membaca. Sakit. Pemain Pokoknya band dihitung nama kan atau- dibuka we belakang tanda tangan kan penting menang duit ya, gitu. Kalau sekarang kan udah nggak pakai label ya? Enggak. Independen. Yakin sukses di indie. Nah, Insya Allah lah mudah-mudahan. Why nggak tahu. not? Why Nggak not? tahu. why not? Kenapa kacang? Sebelumnya juga Noin kan nggak di label. Iya. Waktu EP juga sukses kok Noin gitu kan. Sekarang tanpa label pun insya Allah lah mudah-mudahan. Apalagi di support sama Revive sekarang. Wey! Apalagi sekarang di Super Revive loh katanya. Kita kan udah Kalian teh meninggal. tadi kan udah diumumkan di Iya, announcement kan bahwa disorry. Noin Bullet welcome to Revive. Ya. Revive. Mudah-mudahan lancar. Abah, welcome to Akang. Harusnya kan yang bilang welcome to Revive kita ya. Kita. Welcome to Revive. Bahaya tuh, Welcome baik. Akang. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak, Dok? Nah, kalau kita ngomongin Non Bullet secara warna musik atau genre nih, Kang. Ska. Kalau Non Bullet ska teh banyak kan ya? Banyak banget. Banyak, ada ska apa. Nah, Non Bullet ska apa sih ini teh? Kita mainnya third wave. Third wave. Nah, third wave jadi ada banyak unsur yang ada di musik Noin Bullet, ada punk, ada hardcore, ada dan lain-lain sebagainya lah gitu. Pang-pang cepet lah ya. Pang-pang cepet, ska cepet. Kayak gimana? Kalau di contohnya? Amerika apa di luar negeri? Kalau di Amerika jadi kalau si ska itu ada tradisional ska ada. Terus ada two-tone. Terus ada two-tone atau kemudian ke second wave, third wave. Nah kalau mungkin kalau untuk second wave itu
seperti Scatolites, Madness, spesial seperti itu. Kalau sekarang third wave Mighty Boston, Severis, ya terus distorsi ada distorsinya. Jadi lebih banyak apa namanya unsur-unsur musik yang lain yang kita coba combine dengan beat si ska itu. Gitu. Kalau ini Bang, di lagu baru saat ini si Noin ada lagu dengan karakter yang itu udah banyak. Hampir banyak, seluruh. Bukan hampir semua kita. Benang merahnya di situ lah. Dimulai dari kapan itu? Dari album ke berapa? Dari awal EP ya, dari awal EP. Dari awal EP 2000 wae Bang euy. 96. Ora didinya. Dari mulai kita dengerin dengerin musik ska, oh seperti ini musik ska tuh, main gitarnya seperti itu, terus lick running bassnya seperti main bassnya ketukannya seperti begitu. Nah itu yang kita coba combine dengan latar belakang musik dari setiap personil si Noin Bullet pada saat itu dan sampai sekarang gitu. Terus kalau ska kalau main harus berseragam sama semua nggak sih? Nah itu berbicara tentang fashion. Ya kan aku nanya ini harus kayak gitu nggak sih? Aku tahu yang dimaksud sama kamu. Cuman ya udahlah. Harus kayak gitu nggak? Jadi kalau enggak, jadi gini, kalau kita perhatiin ya, kalau saya perhatiin sendiri, karena Siska ini dibawa dari dan dimainkan oleh working class people. Nah, itu working class? Kelas pekerja. Nah, Marawa gitu. koper gitu, Jelema pakai gawe. bretel gitu kan. Atau bahasa Perancisnya jelema gawe itu. Bahkan ketika awal tradisional ya, sejarah yang saya baca adalah si musik ini sendiri sebenarnya musik para budak. Yang ketika itu masih masa perbudakan. Jadi ketika mereka pada jam malam setelah bekerja jadi budak, mereka tuh untuk ya namanya budak ya, semua ditindas. Nah, untuk membuat mereka mempunyai gairah untuk hidup itu, mereka mainin musik ini. Pelampiasan bukan? Ya, seperti itu. Pelampiasan. Jadi yang first wave itu liriknya sebenarnya sedih. Cuman beatnya goyang. Jadi intinya bukan sedih ya, apa lebih curhat lah gitu. Nah, seperti itu. Makanya Sedih tapi gembira. Kumahannya sedih tapi gembira. Semacam soda gembira. Aku mah orang bingung. Please lah, Pap. Please, Pap. Sedih tapi gembira kumaha Sedih tapi so? gembira lah gimana sih, Pap? gitu Ampun. ceritanya. Sampai Iya, akhirnya ya di bawah, kalau misalnya kita lihat ada yang pakai jas, pakai seragam, mungkin karena pada saat itu Bisa nanti gitu. karena mereka bekerja kan, bekerja. Melepas penat gitu kan. Main band masih pakai baju kerja dan lain sebagainya. Terus ada yang pakai baju pantai, kenapa? Karena itu mungkin awalnya dari Third wave ya, pas third wave. ada dari daerah Long Beach. Long Beach. Situ dekat pantai, otomatis ya bajunya yang ada baju Iya, pantai. sesuai. Long Beach. Long Beach gitu. Berasal dari mana sih ska itu tuh, Bang? Berasal dari manakah? Jamaica. Jamaika. Bukannya reggae. Enggak, justru ska dulu. Baru Ska, reggae. rocksteady, baru reggae. Gitu. Gitu, Pak. Steady dia enak. Rocksteady, Gitu, baru Pak. reggae. So tahu teh. Gitu, Pak. Langsung datang ke Inggris. Iya, ke Inggris. Ya. Kan invasi Kenapa mesti gini? invasi budak Ya. budak-budaknya dibawa ke Inggris. Di Inggris Gitu. disatukan lah. Two Tones itu kan kulit hitam dan kulit putih nyatu pada saat jadi itu. satu band, jadi Two Tones. Jadi logonya catur gitu kan, hitam putih. Nah, itu maksudnya Two Tones itu ke situ. Awalnya seperti itu gitu. Culture, Kemudian masuk ke Inggris, Amerika masuk musik blues, nah, kan, terus masuk ke Amerika, tambah banyak lagi gitu. Tapi anak muda sekarang tuh masih banyak loh. Maksudnya terlepas dari Noin Bullet ini band lama, ke generasi sekarang, anak-anak sekarang juga masih banyak yang pakai bukan culture ya, dengan style kayak gitu. Iya, fashion mah buta. Iya. Terus ada juga aku pernah nemuin ada band-band yang lebih ke rocksteady gitu kan, spinningan gitu, bikin teman-teman private party banyak. spinningan gitu kan, cuco sambil Dulu Selector. juga pernah nyobain sih. Mau seragamin
ente oke Iya, tapi ulang pernah lah sih kalian mau gitu ada niatan untuk diseragami gitu kalau pas main? enggak pas main mah dia nyobain dulu pas nyobain ternyata ente jadi mending udah masing-masing gitu Mending semua gitu ya? semua punya style masing-masing Bapak parah ya. Nyanyi tepantes satu udah seragam lagi seragam futsal. eta mah urang eta urang Kenceng banget sih ini ketawa. Tapi dengerin tadi aku nanya ke Kang Tio, sempet gak pengen pakai seragam kalau main, ternyata mereka nggak mau. Enggak. Udahlah main bola. karena enggak gitu di baru Bukan gue banget gitu. Iya, gitu. Udah punya karakternya masing-masing. Tapi kayak fashion mah bebas lah ya. Bebas. Fashion mah bebas. Nah, Oke. terakhir nih. Teruskeun we. Ini masih ada. Lagu ketiga. Oh, ya tenang. Weh atuh Lagi asik. Malam ini obrolan hangat pisan Hangat sama pisan. dan bulan. Enggak terakhir oke sih. Rencana materi selanjutnya apakah akan single-single dulu kah? Apakah akan langsung jadi album nih? Setelah bergabungnya ke Revive nih, Kang, Bang. Ya kalau misalnya semua lancar dan diberkati ya dan Amin diberkati. kita bakal ngeluarin single dulu pastinya. Single dulu. Single dulu, kemudian akan disusul dengan album. Gitu. Gimana itu, Bang? di Revive Di Revive. Oh, Revive. kan kemarin juga rekan-rekan indie ya, Noin Blood juga menjadi band opening salah satu opening waktu pas Yesterday Cookies Yes. kemarin. Nah, Ya, ini ada cerita yang cukup menarik, Cak. Kalau ngomongin Yesterday Cookies dan Noin Bullet. Benar. Secara nama Yesterday Cookies sendiri diambil dari dari judul lagu Noin Bullet. Ternyata. benar. Berarti kemarin teh adalah momen yang lumayan epic ketika personil Yesterday Cookies memainkan idolanya sepanggung. Dan Gini Luar loh, biasa. itu kan sebuah apa ya? Kalau ini mah ini banget gitu. Dibikin jadi judul lagu band Non Blood sendiri dibikin sama orang tuh bukan dibikin lagu lagi atau gimana ya, di recycle bukan, tapi dibikin jadi nama band gitu. nama bandnya Iya nggak? Legacy. sebuah kehormatan alhamdulillah luar biasa Luar biasa. Yesterday Cookies Hatur Hatur nuhun, Yesterday Cookies. Hatur nuhun Yesterday Cookies. Nah, Aturan Yesterday Cookies. boleh minta tips and trick dan tips Edan. and trick. Benar. Kiat-kiat. Ngeri, Kiat-kiat. ngeri. Secara ada tuh main band udah 26 tahun. enggak aku mah enggak 26 tahun aku baru 20 25. Aku enggak 26 tahun, aku 25, beda setahun doang waktu Cara inilah. Kang lah. Cara mempertahankan Nah. eksistensi di dunia indie. Secara nih rekan-rekan indie sekarang kan apalagi di era sekarang teh lagi kesulitan untuk mempertahankan eksistensinya, Bang. Bagaimana cara mempertahankan Jangankan mempertahankan eksistensi nyen band karek sabra bulan ge langsung bubar. Nah, itu gimana caranya? Enggak, ya yang pasti sih harus enjoy ya. Kalau misalnya udah enjoy terus sering ketemu, sering ngobrol, ya pasti nanti bisa dapat chemistry-nya lebih dapat lah gitu. Jadi nggak ada trik khusus yang pasti itulah enjoy terus ada komunikasi itu intinya mah gitu. Kalau nggak ada itu ya susah. Benar. intinya nikmati prosesnya ya, nikmati. Anak-anak sekarang kan nggak kebanyakan yang cepat bubar itu nggak menikmati prosesnya gitu. Main band tuh nggak selalu jobnya banyak, kan ada saat seperti jobnya nggak ada sama sekali ataupun jobnya sepi, ya itu dinikmati kan, itu bagian dari proses ngeband gitu kan. Lebih harus kenurunin ego kali ya. Jelas sangat. Dan lebih ke tolong menolong gitu, Bang, kasbon lah gitu. Pewe transfer do. Gitunya. Bang gajian atuh, padahal mainnya acan. Itu saya nu paling sering gitu mah. Gajian we heula. Jadi DP adalah bati. Pas main teh geus teu menang naon. Batur mah gajian. Urang teh ngesan. Pernah nggak lupa sama lagu diri pas perform? Lagu sendiri meureun Diri. maksudnya. Baik aku kurang dibaca gitu kan. Baik tenan kurang digitu pernah nggak? Lupa diri. Stage manajernya luar biasa. Lupa diri pernah nggak? sengaja dibacain gitu. Lupa lagu diri gitu. Lagu sendiri maksudnya. Pas manggung atau pas ini? Pas Manggung pasti. Pas manggung pastilah pernah. Ada sih ada. Pernah nggak lagi main gitu ya? Tang Tio main gitar. Terus ngeliat pemainan
Oh salah. gitu. Ada lupa mana gitu. Ada gak pernah gitu. Mana iya main di mana? Belum beras ya lu marah. Itu lagu nu mana? Ya nggak lihat juga ada ya. Jadi kalau buat pemain lain tuh judulnya sebenarnya bukan judul lagu patokannya. Jadi misal Mitina kayak saya cocet. Oh, eta. Bagus, keren. Bukan Jangan apa kan gitu. Abang sama Kang Tio yang senior, kita aja yang umurnya masih 18 tahunan suka lupa aja. 18. Kan bukan ini. Terus siapa yang suka telat wae kalau misalnya main atau latihan? Oson. Sering telat itu. Oson. Si Om Oson dewa tadi udah Kenapa dia jadi diceritain target bakat utama saya. terus? Ayeuna nu sering telat. Si Kang Oson Benar, nanti benar. kita hadirkan Iya, di sini. harus. Nantilah Pasti kita banyak hadirkan. cerita. Seru pisan menceritakan belum tentang belum dengan masa-masa. rambutnya yang kulimis itu Ah. kan di sini. Tep, pasti duduknya gini. Hap. Ah. Baring udun. Cia. Endul. Oson endas. Oke deh, aduh kalau kayak gitu ini ngobrol seru banget sama Noin Seru Bulet pisan. kan ini semua yang mau nostalgia dengan percakapan kita dengan Noin Bulet ini kalian bisa pantengin terus di Revive channel YouTube-nya Revive Entertainment. Ya, jangan lupa di like, comment, subscribe terus Dan juga Instagramnya juga dong. iya, Subre, Instagramnya Revive_ENT. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya Satan Speed 13 dan Aja Aja Start. Start. Ya udah rekan-rekan ini semua kita langsung lagu Dengerin lagu ketiga dulu lagu dong. ketiga dulu dong dari Noin Bulet. Mau out dulu ah. Abi badai mau pilih aja. Tong tebih-tebihnya ngobrolnya. Mohon mangga. Ada bisa ini lagi. Not only once you come into my place, asking me what is the best thing to do for living. When everything seems right to be done, but suddenly everything turned out wrong. We know the life always going up and down. Never look back, 'cause tomorrow always come. And if you wanna grateful for yourself, give it your best shot and let the mother earth do the rest. Until the day come, we never know how this story's gonna be end. Until the day come, we never know. I'll return to your sincerity. Never give up, set your head up. Together we stand until the end. Never give up, set your head up. Together we will reaching the light. Never give up, set your head up. Together we stand until the end. Never give up, set your head up. Together we will reaching the light. Believe in yourself, don't ever look back. The clock will never ever wanna stop the tick-tock. Believe in yourself, don't ever turn back. Until the day come, I'm gonna still around. We know the life is going up and down. Never look back, 'cause tomorrow always come. And if you wanna grateful for yourself, give it your best shot and let the mother earth do the rest. Until the day come, we never know how this story's gonna be end. Until the day come, we never know. I'll return to your sincerity. Never give up, set your head up. Together we stand until the end. Never give up, set your head up. Together we will reaching the light. Never give up, set your head up. Together we will reaching the light. Never give up, set your head up. Together we will reaching the light. Nah,
Gini, Ca. Barusan tuh judulnya apa? Never give up. Never give up. Never give up. Ya, sesuai. Go up and never give up. Cocok Cocok. banget jadi theme songnya Imun ini. Ayam meren. Tahu meren, tahu. Ayam meren. Ayo wae meren. Ca di mana lagi sok bisa nonton Noin Bulet akustikan selain di Imun? Iya, Dan di betul. depan mata kita sendiri. Iya. Benar. Iya enggak? Bukan di mata orang. Dan tidak latihan, luar biasa. Luar biasa, Ca. Luar biasa, mereka Imun sangat- mah selalu nodong musisi buat tampil secara spontan. Uhuy. Nih ngomong-ngomong, Noin Bulet ada base camp enggak? Ya, kalau misalkan Noin Bulet biasanya kalau misalkan mau berangkat main ataupun di mana keluar kota biasanya di Tua Batu, dan biasanya nanti kedepannya kita bakal pindah base camp ke Panjilekan. Oh, bisaan. Di Aduh, aing Di mah mana? isieun tergeser posisiku Di Kang Tio. Diripai. Do, orang palaur posisi tergeser jeung Wah, kumaha teh. host Ku mah Kang geus. Tio. Host mah geus. Bisaan bridging lah. Mal lila deui, mal lila deui. Ya, dari maot si abang heula anu maot tapi. Paras ya. Tapi kalau ngumpul-ngumpul mah masih gitu ya? Kalau ngumpul di bengkelnya abang. Oh iya bener loh, Abang Adi ini tuh punya bengkel. Jadi buat rekan-rekan indie yang mau bengkel ya. Mau nyerpis tulang. Bisa langsung di Soalnya daerah bengkel tulang. di daerah mana mau beramdam ya? Iya, Situ lah. Bisa di diskon. Orang ngomong deh, orang ngomong. Sekalian aja Bang, untuk sosial medianya si Noin Bulet bisa Iya. temen-temen teh mau apa Catet. kontak, Ya. ngundang Noin Bulet gitu. Bisa kemana Bang? Ke Instagram ya, Instagram. Instagram? Kalau Instagram @noinbulet_sk. Yes. Kalau sisanya mah di Google aja ketika Noin Bulet. Noin Bulet nanti pasti ada Wah, kontak. nama zaman simpel. Tapi nanti mah kalau misalnya mencari Noin Bulet, kontak personnya kemana bisa ke Revive. Bisa ke Ke Panjilekan. Ke kita juga bisa lah. Ke kita juga. Iya. Paling kita ke personil Noin Buletnya ayam meren. Iya. Oh itu baru. Nah, kita juga tahu meren. Dicolek dikit ayam Nah, itu. ayam beren. Nanti kita minta ke stage manager lah sebenarnya Nah, ya. Boleh lah. Itu vokalisnya di TV. Wah. Itu penyanyi dia kasbon, biasanya bawa buku. Benar. Ah ya, Benar, ngomong maaf. Spidol aja ya. Sebagai Ngomong papan. manajemen. Manajemen. Kita tuh punya manajemen bukan Kita punya manajemen. manajemen. Nah, balik lagi Cang ngomongin Noin Bulet. Nanya tuh. Loba semua pertanyaan teh. Tapi Oh. nah eta penyakit si Aca kan. Terakhir main sih gitu. Noin Bulet di mana? Tapi bukan pas launching Yesterday Cookies itu Off air. gigs lebih Off ke air. gigs. Off air atau Off air. Off air mah di Ciamis kalau nggak salah, di Ciamis. Itu sebelum Pandemi. pandemi ya. Hmm. Itu off air. Kalau susah. sisanya mah kan on air. virtual. Sisanya virtual. Itu juga sebelum pandemi ya. Ya. Enggak pas pandemi kemarin. Pas pandemi virtual, udah mulai virtual. Pandemi justru virtual. Iya, Ada lagi. zaman-zamannya main itu sama virtualan online. Aduh ngeri. Waduh. Ini mah aku mah disuruh Ini ya. ada pertanyaan titipan dari netizen Pertanyaan. nih. Iya benar, pertanyaan titipan. Bacakan lo. Pernah nggak dibungkus gadis Gadis. waktu dulu beres perform? Perform. Nah, biasanya nih kalau band main tour keluar kota Ya. atau kemana kan pasti ada namanya Grupis-grupis. apa? Grupis-grupis gitu Kalau kan. Noin Bulet tuh parager ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ada sih. Alhamdulillah. Pi. Ayam pin. Bener. Gak percaya. Tanya manajer di belakang tuh, tanya manajer di belakang. Pak manajer, gimana Pak manajer? Gak apa-apa jangan takut nanti ditonton siapa. Pernah gak? Ini mah masa lalu. Masa lalu. Dibungkus atau ngebungkus? Kita liar, Bang. Ngebungkus ongko. Dua nana. Dibungkus mah di pakai spray gitu deh. Pernah nggak nih dijawab nih? Kayaknya mah Kira-kira. enggak ada, aku mah bager sih. Alhamdulillah. Sebelum main cicingan kan. Belum usum pada masa kami main cuma Asli belum usum? belum. Keles. Udah. Ngeles bisa. Sebenarnya udah ngeles. usum cuman kitanya aduh enggak sih. Enggak bisa ada yang datang juga. Aduh, makasih. Jawabannya teh apa Kang? Bukan muhrim. Oh, gitu. Anjir. Bukan muhrim berikut baliknya tetangkepan. Nah, Makasih ya. berarti pernah. Yang paling playboy di antara teman-teman main Akang. bulet itu siapa? Oson. Ih, Oson banyak dewe. Oson dewe. Tuh apa?
Tuh percaya? Gua mah lebih percaya Akang. Akang. Tio. Di parah. Potongan Playboy mah Nah. si Kang Tio. Katanya nggak pernah ngebungkus tapi Playboy. Jadi gimana? Nah, kan? Jadi Kan? enggak. Bongkar kan? Kalau Playboy itu kan cuma sekedar obrolan. security? Obrolan. Ngebungkus security? Oh iya, security. Saya bawa security terus kalau mainin ada di paling depan. Jadi gimana Kang Tio teh playboy atau sok ngabungkus kumaha itu? Itu dua nana. Itu dua nana. Ente kan ngobrol nggak biasa we. Ngobrol doang. Sebagai Cekal teman. lewat maksudnya. Tapi pernah kali etik dua etik mah maksudnya hai gitu atau itu siapa ya gitu. Iya yang paling tapi jangan Yang paling sering kalau sama vokalis The TV bareng dia gitu. Sama-sama gokil. Sama-sama Heeh. jadang. Ya, Jading. kalau beberapa gigs ya khususnya di dunia malam ya pasti ada yang Ya, misalnya kan, naik berarti kan? panggung. Yang naik panggung maksudnya yang naik panggung ini kan kadang-kadang bebas ya kalau di dunia malam naik panggung. Terus? Sampai saya cicing gitar itu bisa nanaon. Soalnya ditapelkeun. Saya tuh bisa nanaon. Ngeri. Oh gitu. Ya, Jadi udah gitu. terjawab ya, terjawab. Tapi Diasumsikan itu kan di sendiri panggung aja kan di panggung. bisa Turun panggung saya kabur karena takut. Ya nanti rekan-rekan ini artikan aja sendiri lah itu kayak gitu. Pih, saya takut. Pih. Bener. Kesel Tanya Naon-naon. manajer Noin Bulet Ariel tanya. Gua tahu kali, Bang. Kesel ngadang-undang nya. Perjalanan paling asik selama manggung ini kemana gitu? Ada nggak yang paling asik gitu? Ngasih banyak yang Tuh ngasih. kan, pas eta ngabungkus meureun pas dari iya, main eta. Jadi justru Sebenarnya pertanyaannya teh kita mah pengen mengarahkan ke situ terus. Bener. nggak jadi apa lebih ke ketololan ketika ini aja bukan pas manggung ya beres manggung biasanya atau sebelum manggung ketololannya kayak gitulah misalkan ya anak band tau lah pastinya Iya tuh kan. error tehnya error kadang-kadang Di bawah naungan. kayak misalnya beli Under beli control. rokok maning sih mana punten rokoknya waktu itu ada rokok. ada personil Noin Bulet beli rokok di salah satu minimarket lah ya. Salah satu personilnya teh beli rokoknya tuh udah dibeli. Pas pulang ditanyain lagi di keresek kita pada rokok saya mana? Padahal rokoknya dicekelan. Eta personil Noin Bulet parah eta. Ya gigiran saya. Aduh. Anu parahna mah di Parah, tukangan parah. orang vokalis cicing wae. Eta kan aya CCTV atuh euy please. Bawah naungan. Di bawah. Di bawah naungan. Bawah naungan gitu. Kegokilan. SPG enggak? Ai. Enggak, SPG speed tank. Pap aya gitu, Pap. SPG Sepit Yang Tank. sering bantuin SPG mah itu Ariel biasanya. SPG Yakul dibantuin sama. Tapi Farel. Woi. Dok, tanya dong, tapi pernah nggak ngebungkus SPG? Real. Pernah, Oh enggak dia mah terjawab demam panggung. pasti pernah. Demam panggung Udah dia si mah. papap eta pertanyaannya kuat kaki itu Mengarahkan terus. Enggak, barusan bukan manajer itu Noin Bulet, barusan Ariel Noah. Oh. Ariel Noah sekarang. Kurang mulai. Oh, iya, iya, iya. Personil Noah. Si Ariel. Apal aja si Ariel. Apa Si Ariel? mungkinkah laguna? Mungkinkah? Yang gitu bukan? Mungkinkah? Lain. Mungkinkah bila aku bertanya eta maksudnya. Stinky-nya berarti orang tadi. Ngeri. Parah-parah ini obrolan udah makin parah. Udah ini. makin ngaco. Makin ngaco tapi enak tahu. Nah, ada pertanyaan Ada dari pertanyaan. Netizen. Open question nih. Open question. Q&A. Buat Noin Bulet nih, eta metronom disadap itu. Sama goreng Pak, metronom. Jadi rekan ini tuh itu ada suara metronom kata rekan di sini. Cek mana tukang nasi goreng. Di sini kan ada bukan nasi goreng, lagi pada ngetek kan. Oh ya ada studio juga ya. Halus bisaan ngelesna. Aduh. Apa pertanyaannya? Di pohon namanya. Ini ada proses lagu di album si Noin Bulet ada yang paling tersulit atau lama apa paling susah nih? Enggak. Pengerjaan gitu. Proses pengerjaan album paling sulit di Noin Bulet Album yang sekarang ya. Bom sekarang. sekarang paling sulit. yang akan digarap. Yang akan digarap ini. Sulit itu karena di apa namanya
Waktu. Apa kesulitannya Di waktu. menghadapi bos revive? Bos, ampun bos. Mau digaji sih, mau dikasih Bos, lagi. ampun bos. Ayo meureun bos. Kalau kesulitan secara teknis sih waktu mungkin ya dari teman-teman karena beberapa ada yang bekerja jadi kita ngatur waktunya agak sulit nih untuk apa namanya bisa ngebahas satu lagu sampai beres gitu. Benar. Benar-benar harus karena benar-benar harus semua apa kalau udah endingnya ya di situ kita harus benar-benar duduk bersama-sama gitu. Ini ada yang kurang atau ada yang lebih kita obrolin di situ. Gitu. Kalau kalian lebih tipikal yang gini nggak sih kan sekarang lagi PPKM nih ya. Kalau briefing atau bikin lagu, diskusiin lagu lebih enak ketemu atau lebih via video call atau lebih ketemu ya? Ya, jadi kalau misalkan via via handphone gitu susah lah. Tepuguh ya. Tepuguh. Tepuguh. Kalau ketemu kan langsung nih ke gambar. Nih, pengen gini nih. Jadi biasanya cepet jadinya. Makanya sekarang agak susah gitu. Jadi Pak Jauh lagi ngebahasnya satu di sini, satu di sana, satu di sana. Woi, Jauh-jauh teuing. jauh-jauh tuh. Jadi ngobrol lagi pakai hatong. Nah, Cucunguk 1, cucunguk 2. Break. Itu Roger. generasi lama mah kan nyebutnya hatong. Namun itu mainnya. Walkie talkie. Walkie-talkie sekarang mah. Roger ganti gitu kan. Dulu mah mungkin masih pager-pageran kali ya. Si Aca mah beuki pisan si Aca nyebut main bola teh senior jangan nyebut toku lah. Urang mah teh nyebut toku, orang cuma secara tidak langsung orang ngomong pernah nggak pager-pageran. Berarti kan rekan ini udah tahu berarti jadul gitu. Berarti kan old school ya. Toku. Kalau aku enggak pernah. Oh nggak pernah pager-pageran. Aku Yang paling sekata-sekata soalnya aku gitu. paling baik di non-break. Aku enggak pernah macam-macam. Terus ada persiapan gak kalian nih detik-detik mau masuk ke manajemen revive? Yang jelas kita lihat gitarnya ada apa aja yang bisa diambil. Dia ditilik-tilik lah. Pap, bergabungnya Nine Bullet ke Revive sebenarnya lebih ke ngerampok. Ya itu. Cuma secara haru. Secara halus. Cari yang paling bagus mana? Ya. Sound yang paling Bos dicatat bos. Dicatat. Jadi kalau datang teh diilik-ilik kan ternyata gitar halus gitu. Wah ya Gibson ya. Bener. Ada aja. Beda deh itu Pak. Beda deh itu mah jalurnya Pap, itu mah. Bukan di ranah manajemen. Udah ada yang Oh, punya. udah. Sudah ada Ca, yang punya. Siapa? ada mamahnya sama papahnya. Kita Ini- belum sounding dong. Rekan-rekan Inde, Benar. si Aca teh sekarang teh udah ada yang punya. Banyak pertanyaan netizen, Pap. Pertanyaan netizen, Aca teh jomblo kah, single kah, apa Orang udah jomblo nikah dilateuing, atau sebenarnya jomblo dilateuing. udah punya anak segala macam? Silakan dijawab Aca. Sekarang mah edisi Aca. Nah, sekarang edisi Aca yang Jadi orang nu Boleh diinterview. sekarang nanya-nanya si Aca lah. Kumaha aja klarifikasi tah. Heh, dengerin ya, Dok. Kamu minta diklarifikasi. Tamengski. Nah, tinggal ya. Dada udah mau diklarifikasi sekarang juga. Nah. Kan kamu kapan ke rumah? Tah, dawa irain mah. Gel. Gelo. Oh, jadi sama Dado sama Orang Andi. nungguan. Off the record ya. Jadi sebenarnya kita off the record. Off the record. Enggak bisa udah record, udah berem itu. Kameranya udah berem, udah nge-record. Si Aca mah halu Bandung. Nggak halu kan waktu itu jadi sebenarnya ini aku ya yang sekarang narasumbernya. Si Jadi Aca nu kieu dik dasukeun konten lo. Umak lu nanya ke orang bener tuh. Nah, Jadi selama ini kita off the record aku sama Dado ini gitu. Jadi nanti aku menunggu waktunya Dado datang ke rumah. Nah, Benar. Karena malam minggu kemarin kita nggak jadi ya, Dok. Kamu yang WA aku, dandan yang cantik ya kan katamu gitu ya. Dandan yang cantik ya. Tapi orang tuh datang. Udah tuh Berarti datang. lo teh enggak punya komitmen. Bukan, tapi aku datang walaupun telat. Bener ya? Daripada tidak sama sekali. Benar sih. Bener kan? Jadi rekan-rekan Indi semuanya, jadi saya Bang, jadi orang nggak bahas tuh. Jadi saya sedang menunggu Dado untuk datang ke rumah. gitu Gitu ya. jawabannya ya. Itu klarifikasi sudah jelas. Oke? Oke. gitu. Ya udah deh, saya mundur aja lah. Mundur 5 langkah ya. Iya. 5 langkah. Maju 10 langkah. Jadi rekan-rekan ini seru banget nih malam ini ngobrol sama Nine Bullet, sama Kang Tio, sama Bang Hadi ya. Sama Jangan lupa buat saya thank Ca. Say thanks dong buat
sponsor kita Seblak Bucoy. Tanya please, ulah ditanya kenapa disebut Seblak Bucoy? Karena yang datangnya anak SMA yang kalau pesen Seblak Bucoy. Gitu. Jadi badak SMA nama halus ngagaran coy. Mun meuli teh teu bi mang gitu kan. Coy. Gaul. Terus terima kasih juga untuk Revive Entertainment, Revive Store ID juga untuk rekan-rekan yang sudah banyak membantu. Diingetin lagi buat giveaway. Untuk komentar komentar terpilih akan mendapatkan satu buah merchandise dari Revive Store ya, Cak. Enggak dapat pulsa sekarang. Asli lumayan oke. Luar biasa. Tuh orang ngirim pertanyaan ke seorang. Boleh pisan sih. Cek sareng menang pulsa urang we mangarang. Abah. Dapat merchandise dari Revive Store. Ya. Dapat merchandise-nya apa kalian nggak usah tahu, nanti tiba-tiba dikirim pokoknya. Komentar aja. Mau pantun, mau kritik, mau saran, mau ngabodor silahkan. Mau ngabodor bebas lah komentarnya ya. Mau di channel YouTube-nya juga boleh, di Instagram juga boleh gitu. Ya. Udahlah. Mau udahan aja? Udah. Aku lagi betah ngobrol sama Nain Bulet. Capek gara-gara ngobrol genu yang barusan capek. Capek. Karena Anda yang nanya. Karena Anda yang nanya. Jadi udahlah kalau kayak gitu kita penutupan aja ya. Kang lagu terakhir? Ya. Oke, Kang Tio, Kang Hadi, terima kasih banyak ya. Untuk semuanya juga rekan-rekan Indie, jangan lupa like, comment, subscribe dan juga follow Instagram kita di Revive Entertainment. Sampai jumpa di next episode. Dadah. Ibun, go up and never give up. Si. Shout and fine to know I'll never to go. This place give me all and I never go. And crash on the city I never know. Straddle this country I don't want to know. You show me after the city's stone. I choose this place and I never want to go. Show and find to know I'll never to go. This place give me all and I never go. And crowds on the city I never know. Let's run to this country I don't want to know. You show me after the city's slow. I choose this place and I never want to go. Terima kasih. Baka kakaya. Beres ngising angger pusing, sesare ngadon pusing. Kelaparan ayah hayam, kersarena buruan daripada kuring pusing. Tak hayam di sakuan, ayam sahanya tenyaho, kuring barek di cia. Baka kakaya. Baka kakaya.